Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penerapan Smith Chart. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai menentukan impedansi beban menggunakan Smith Chart. Bagaimana Smith Chart dapat menentukan impedansi beban jika impedansi inputnya diketahui. Kita akan lihat setelah ini. Jadi sesuai dengan parameter yang bisa dikerjakan oleh Smith Chart, ini ada beberapa poin. Jadi impedansi adalah salah satunya. Jadi merupakan hal yang utama atau yang sering dianalisa menggunakan Smith Chart. Contoh soal yang mau kita bahas pada kesempatan ini adalah menentukan impedansi beban pada suatu saluran yang tanpa rugi atau lossless, di mana panjangnya adalah 1/8 lambda, kemudian impedansi inputnya yaitu 50 plus J7 ohm. Jadi jika dinyatakan dalam bentuk rangkaian, maka dia seperti ini. Ada beban di sebelah kanan yang mau ditanya. Jadi yang diketahui pada saat ini adalah impedansi input. Impedansi input, jadi antara input dan beban dihubungkan oleh saluran yang panjangnya lambda per 8, di mana impedansi karakteristik saluran tersebut adalah 100 ohm. Sekarang kita langsung membahas bagaimana penyelesaian menggunakan Smith Chart. Yang pertama sekali harus dilakukan normalisasi terhadap nilai yang diketahui tersebut. Dalam hal ini impedansi inputnya yaitu 50 plus J7 itu dinormalisasi dengan cara dibagi dengan Z0 nya 100 ohm, berarti 0,5 plus J 0,07. Nanti titik ini akan dinyatakan sebagai titik A pada Smith Chart. Jadi kita bisa lihat bagaimana tampilannya. Jadi di titik A itu sudah dikerjakan sebelumnya. Jadi titik A itu adalah di sini. Saya zoom in dulu. Di titik A adalah pada lokasi 0,5 tadi ya, 0,5 berarti ini R nya sepanjang ini 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, berarti 0,5, kemudian plus C 0,07. Jadi kita perhatikan lagi, plus C 0,07 berarti dia sebelah atas, jadi 0,05 di daerah sini, 0,07 di mana. Jadi kita harus cek di sebelah atas, yaitu di skala reaktansi. Jadi reaktansi tersebut yang kita perhatikan adalah yang sebelah atas ini 0,2 skalanya, kemudian 0,3, 0,2 berarti sini 0,1 ya, 0,1 ini 0,1, ini 0, kemudian ini di bawah, ini sebetulnya min 0,1 karena dia di bagian bawah, setengah lingkaran bagian bawah dari Smith Chart itu min 0,1. Jadi 0,07 tersebut kecil dari 0,1 nih. Ini 0,1 karena tertutup oleh garis. Berarti ini 0,05, ini 0 sendiri, 0,01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Inilah dia reaktansi plus 0,07 tadi. Jadi ditelusuri, kemudian terus karena garisnya tidak ada, tetap kita teruskan di bagian tengah itu, telusuri terus. Nah, nanti dia bertemu dengan 0,5 tadi pada titik A. Nah, itulah caranya. Kita cari 0,5 dulu, kemudian 0,07,
bertemu dia pada suatu titik yang kita namakan sebagai titik A. Sekarang langkah berikutnya adalah setelah titik A didapatkan, yaitu menghubungkan titik A tadi, titik A ini dengan titik pusat Smith chart. Jadi misalnya saya namakan sebagai titik O, hubungkan dia dengan A, kemudian diperpanjang terus sampai ke luar lingkaran. Kenapa diperpanjang? Karena kita mau membaca skala di sini nanti. Skala di sini berapa posisi panjang saluran untuk titik A tersebut. A ini adalah sebagai impedansi input yang diketahui tadi, yang sudah dinormalisasi dan ditempatkan pada Smith chart. Jadi ini dibaca nilainya pada panjang saluran berapa. Di sini ada dua kemungkinan nilai yang skala yang dibaca, arah generator atau arah beban. Jadi untuk memahaminya, kita bisa cek di sini. Jadi impedansi yang diketahui tadi titik A, yaitu yang sudah kita rubah tadi menjadi 0,5 plus C 0,07. Untuk mendapatkan titik B atau menghasilkan mencari nilai ZL, jadi titik A tadi harus berjalan menuju beban, berarti gerakannya adalah menuju beban atau arah beban. Dengan demikian skala yang dibaca harus adalah skala arah beban, bukan arah generator, karena titik A itu berada pada generator. Jadi sebetulnya ini tersambung ke generator, namun karena kita tidak fokus ke tegangan atau generatornya, kita fokus ke impedansi, di generatornya tidak disambungkan. Jadi A ini berada di generator. Kita baca berapa skala panjang saluran untuk titik A tersebut. Jadi kalau kita zoom in lagi, arah beban berarti yang bagian dalam. Kalau yang luarnya adalah toward generator. Ini tuh bagian dalam. Nah, ini kan ada 0,46, 47, 48, ini 49, 48, ada strip pertama berarti 482, 484, 486. Dia tengah-tengah antara 486 dan 484 dan 486. Berarti dia 0,485. Ini dia nilai lokasi panjang saluran untuk titik A tadi. Jadi bisa juga dinamakan sebagai titik P. Jadi titik P itu adalah panjang saluran untuk A, itu dia berada pada lokasi 0,485 lambda. Kalau sudah dapat 0,485 lambda, langkah berikutnya adalah untuk bisa mendapatkan ZL, dia harus berjalan sejauh lambda per 8. Kita tambahkan dengan lambda per 8. Lambda per 8 itu adalah 0,125 lambda. Jika dijumlahkan 0,610 lambda, karena lebih dari 0,5 maka dia dikurangi dengan 0,5, hasilnya adalah 0,110. Jadi inilah lokasi input nanti setelah melewati perjalanan sejauh lambda per 8, beban nanti ya. Jadi beban itu berada pada lokasi 0,110 lambda. Sebetulnya dia 0,610 lambda. Nah, jadi karena Smith chart maksimumnya adalah 0,5, ini ekuivalen dengan 0,110 lambda. Jadi satu putaran, kemudian ditambah lagi 0,110, sampailah dia di 610. Jadi totalnya tetap 610. Jadi ini lokasi untuk beban yang mau kita cari nanti. Jadi kita cari dulu di mana lokasi 0,110 tersebut. Jadi 110 berarti dia sebelah bawah, karena masih kecil nilainya. Ini 0,04, 05, 06, 07, 08, 09, 01, ini 011. Ini kan 012, berarti 0110 ini dia. Jadi ini lokasi di mana beban itu berada di panjang saluran 0,11 lambda sebagai titik Q, ya, sebagai titik Q. Jadi titik Q itu sebagai lokasi
di mana beban itu berada, tapi belum tahu lagi berapa persisnya nilai beban tersebut. Untuk mengetahui berapa persisnya nilai beban tersebut, langkah yang perlu dilakukan adalah titik A tadi digeser atau diputar dengan jari-jari yang sama ya, dari titik pusat ke A ini pakai jangka digerakkan menuju perpotongan garis yang dibuat dari titik Q tadi ke titik pusat. Jadi dari titik Q yang 0,11 lambda tadi ditarik garis ke titik pusat, kemudian dari titik A dibuat dengan jangka dengan jari yang sama dengan pusat di sini, bertemulah dia di titik B. Kalau tidak ada jangka berarti diukur saja titik O ini ke A, misalnya 5 cm, berarti ini 5 cm juga ke sini, dapat titik B. Jadi titik B inilah yang dikatakan sebagai impedansi beban yang kita cari dengan Smith chart ini. Jadi titik B sebagai impedansi yang mau kita cari, tinggal dibaca lagi berapa impedansinya, impedansi B tersebut. Jadi kalau kita perhatikan, kita lihat nilai resistansinya dulu. Jadi di sini R-nya, berarti kita lihat skala yang horizontal di sini. Berarti ini 0,345, 0,6, 0,7. Di B itu kita tarik ke sini. Ternyata dia antara 0,7 dan 0,8. Kurang lagi dari 0,75, inilah 0,75. Berarti lebih kurang 0,72 ya. Jadi bisa lebih kita buat 0,72, berarti bisa kita tulis saja di sini dulu 0,72. Karena dia di bawah berarti dia min, kemudian min J. Berapa J nya? Kita cek di sini, J nya di sini telusuri arah ke sini, ternyata ini 0,5, 0,6, antara 0,5, 0,6, 0,55, dia kecil lagi dari 0,55. Jadi saya pikirkan ini 0,53, jadi 0,53. Nah, jadi itulah nilai untuk B atau sebagai impedansi beban yang kita cari, 0,72 min J 0,53. Jadi kalau diperhatikan lagi, ini sudah ditulis pembacaan B 0,72 min J 0,53. Ini sebagai impedansi input ternormalisasi. Kalau mengetahui nilai sebenarnya, berarti nanti dikalikan lagi dengan Z0 nya, yaitu 100. Berarti nilai sebenarnya adalah 100 kali 0,72 berarti 72, dan 100 kali 0,53 berarti J53. Jadi ini hasil impedansi beban yang dicari. Sekarang jika dicoba membuktikan dengan perhitungan, apakah cara tadi hasil yang kita peroleh dengan perhitungannya bagaimana? Kita masukkan ke persamaan ZS seperti ini. Ini adalah persamaan untuk saluran tidak sesuai. Jadi dimasukkan nilai-nilainya, artinya ZL-nya tidak diketahui. Ini yang diketahui adalah ZS atau Zin. Jadi ini diselesaikan, kemudian diteruskan prosedurnya. Jadi saya tidak bahas lebih rinci karena kita fokus ke Smith chart-nya. Jika dicari ini, dapatkan ZL-nya adalah 71,69 min J 53,42. Jadi ini nilai hasil perhitungannya. Jika kita bandingkan dengan hasil Smith chart tadi, ini dia yang kita dapatkan sebelumnya, 72 min J 53. Jadi terlihat nilai tersebut mendekati ya, ada kesamaan antara hasil perhitungan dengan hasil menggunakan Smith chart.
Jadi dengan demikian saya dapat katakan kita sudah selesai mengerjakan menentukan impedansi beban pada saat impedansi input diketahui. Jadi ini adalah Smith chart yang telah diisi dengan garis-garis atau titik-titik dan lengkungan-lengkungan yang membantu untuk mendapatkan nilai-nilai yang dicari tersebut, yaitu impedansi B dan berapa nilai sebenarnya, tinggal dikalikan dengan impedansi Z0 nya. Jadi saya kira cukup sampai di sini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik.